Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas USA C. Di sini saya Salsabi Ilaka Amelia Sofa'a, NRP 012082, dan bersama dengan kedua rekan saya yaitu Nada Nabila Khairunisa, NRP 012083, dan Tania Umaya Kartika, NRP 012084. Di sini kami akan mempresentasikan tentang propilena. Yang pertama yaitu nilai ekonomi dari propilena. Di sini terdapat tabel data kebutuhan dari propilena dan senyawa lainnya di 5 negara pada tahun 2010 hingga 2020, di mana pada tabel ini dapat diketahui total persentase kebutuhan propilena di 5 negara tersebut mencapai 79%. Lalu untuk kebutuhan propilena terbesar sendiri yaitu ada pada negara Cina, dan hal ini pada negara Cina kebutuhan propilena diperkirakan akan mencapai hingga 80%. Lalu yang kedua ini terdapat grafik laju penambahan kapasitas dari propilena, di mana tingkat kapasitas ini terdapat pada tahun 2015 dan 2016 ini mendekati laju pertumbuhan permintaannya, di mana penambahan ini perlu diperlambat atau pertumbuhan permintaannya perlu dipercepat, karena hal itulah yang dapat menyeimbangkan kembali pasar. Lalu di sini terdapat grafik penambahan kapasitas propilena. Di sini pada grafik tersebut terdapat informasi bahwa kapasitas penambahan dari propilena itu terpusat pada negara Cina, di mana diketahui bahwa negara Cina merupakan importir propilena dan turunan propilena terbesar di dunia. Lalu di sini juga diketahui bahwa propilena global diimpor ke Cina pada tahun 2014 itu melebihi dari 10%. Impor propilena tersebut meliputi dari monomer dan turunan dari propilena tersebut. Hal ini terjadi di mana impor bersih dari propilena akan menurun pada tahun 2010 itu sebesar 10 juta dan akan menurun pada tahun 2020 sebesar 7 juta metrik ton. Lalu penurunan impor ini akan memaksa pasar global untuk menyeimbangkan kembali pada saat wilayah lain akan memperluas dan berusaha meningkatkan volume ekspornya. Produksi propilena Cina sendiri meningkat menjadi hampir 40 juta metrik ton pada tahun 2020. Lalu permintaan propilena Cina juga akan meningkat sekitar 45 juta metrik ton. Selanjutnya ada kegunaan propilena yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Tania Umaya Kartika. Kegunaan propilen sebagai polipropilen atau PP karena sifatnya yang tahan panas, tidak menyerap air, ringan, fleksibel, tidak berjamur, dan tidak mudah hancur. Sehingga PP dapat digunakan pada kemasan produk, plastik, pengeras suara, komponen otomotif, dan perlengkapan laboratorium. Tetapi PP memiliki kekurangan, yaitu sangat sulit untuk terurai meskipun bisa didaur ulang. Yang kedua adalah propilen oksida. PO memiliki turunan yaitu propilen glikol, polieter poliol, dan propilen glikoleter. Propilen glikol sebagai bahan utama untuk pendingin mesin, anti beku, dan untuk melelehkan es. Propilen glikol juga digunakan sebagai pelarut pada bidang farmasi, kosmetik, dan makanan hewan. Polieter poliol digunakan untuk membentuk poliuretan yang mana digunakan pada industri otomotif, pelapis, dan perekat. Propilen glikoleter digunakan sebagai bahan pada produksi pelapis, tinta, resin, dan pembersih. Akrilonitril digunakan pada karet sintetik, stiren akrilonitril, SAN, akrilonitril butadiena stiren, ABS, dan akrilonitril stiren akrilat, ASA. SAN memiliki sifat yang tembus pandang dan tahan minyak sehingga banyak digunakan pada peralatan dapur seperti kulkas, peralatan makan, dan kemasan pada alat kecantikan. SAN juga dapat digunakan sebagai bahan pada pembuatan timbangan dan lampu. ABS banyak digunakan karena sifatnya tidak mudah rusak dan mudah dibentuk. ABS ini biasa digunakan pada barang elektronik seperti komputer dan printer, alat kesehatan, dan alat musik. ASA memiliki sifat yang tahan terhadap suhu dan bahan kimia sehingga banyak digunakan pada alat-alat yang berada di luar ruangan seperti rambu, talang, dan pipa saluran air, serta alat otomotif. Yang keempat adalah cumin, dikenal juga dengan isopropylbenzen. Cumin digunakan pada produksi aseton, cat, besi, dan baja, dan kertas. Selain itu, cumin juga digunakan pada produksi fenol, asetofenon, metilstiren, dan bahan bakar dengan nilai oktan yang tinggi. Dalam penggunaan cumin harus berhati-hati karena uap dari cumin dapat menyebabkan iritasi pada mata dan iritasi pada saluran pernapasan. Yang kelima adalah asam akrilat, digunakan pada pembuatan plastik, pelapis, cat, dan perekat. Penggunaan utama dari asam akrilat adalah pada produksi ester dan resin yang melibatkan etil akrilat, butyl akrilat, dan metil akrilat.
Senyawa tersebut dijadikan polimer yang kemudian menjadi bahan utama untuk pembuatan cat, pelapis, tekstil, perekat, dan plastik. Asam akrilat juga digunakan untuk pengolahan air limbah. Ini adalah produk plastik yang mengandung PP, ini adalah produk yang mengandung propilen glikol, ini adalah produk yang mengandung ASA, ini adalah produk yang mengandung cumin, ini adalah produk yang mengandung asam akrilat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada Nabila. Di sini saya akan menjelaskan peran propilen dalam industri. Dapat dilihat dari pie chart ini bahwa propilen terbanyak digunakan untuk membuat polipropilen, yaitu presentasinya sebanyak 63%. Adapun macam-macam proses pembuatan polipropilen. Yang pertama adalah proses Hercules. Di proses Hercules ini, reaksi polimerisasinya dilakukan dalam reaktor tangki berpengaduk yang tersusun secara seri. Katalis yang digunakan yaitu TiCl3, kokatalis AlC2H5 2kCl, dan pelarut kerosin. Tahap polimerisasi dilakukan pada tekanan 5 bar dan pada suhu 60-80 derajat Celcius. Setelah proses polimerisasi ini, polimer dikuntahkan dengan alkohol dan ditambahkan dengan NaOH. Lalu akan terbentuk fasa terlarut dan fasa hidrokarbon. Di fasa terlarut ini didistilasi untuk memisahkan air dan alkohol. Lalu di fasa hidrokarbon difilter untuk memisahkan polipropilena isotaktik dari pelarut dan polipropilena ataktik. Suspensi polimer isotaktik lalu didistilasi dan suspensinya disentrifugasi untuk menghilangkan tim dan kerosin yang terbawa. Polimer kemudian dikerjakan menggunakan gas nitrogen. Lalu yang kedua ada proses Veripol. Di proses Veripol ini, polimerisasi dilakukan dalam loop tubular reactor. Katalis yang digunakan adalah TiCl4 dengan penyangga MgCl2. Proses ini dilakukan pada suhu 65-75 derajat Celcius dan tekanannya 30-35 bar. Kemudian polimer yang terbentuk di dalam reaktor dipisahkan dengan cara flushing. Flushing ini adalah penurunan tekanan yang berlangsung secara tiba-tiba sehingga monomer propilena cair akan menguap. Lalu uap propilena kemudian akan dikondensasikan dan dikembalikan ke dalam reaktor. Proses yang ketiga adalah proses unipol. Di proses unipol ini, reaktor yang digunakan adalah fluidized bed reactor yang telah disusun secara seri. Proses ini dilakukan pada suhu 60-70 derajat Celcius dengan tekanan 25-30 bar pada reaktor homopolimer. Sedangkan pada reaktor kopolimer ini tekanannya 20 bar. Katalis yang digunakan pada proses ini adalah TiCl4 dengan penyangga MgCl2. Itulah macam-macam proses pembuatan polipropilen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau dalam penjelasan ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.